Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 44. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan, dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil
sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh, mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya, "Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi, sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya, dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan." Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, "Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat panganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya?" Sesudah itu, berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu. Katanya, "Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kecicikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini." kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, "Dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik
Nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Yeremia pasal 44 ayat 1 sampai 30 adalah peringatan terakhir yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada sisa bangsa Yehuda yang melarikan diri ke Mesir setelah kehancuran Yerusalem. Mereka memilih hidup di Mesir dengan harapan mendapatkan keamanan, tetapi justru kembali melakukan dosa yang menyebabkan kehancuran mereka sebelumnya, yaitu penyembahan berhala. Tuhan mengingatkan bahwa kehancuran Yerusalem dan kota-kota Yehuda bukanlah kebetulan, tetapi akibat dari penyembahan berhala yang terus dilakukan oleh bangsa itu. Walaupun Tuhan telah mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka agar berhenti dari perbuatan yang menjijikkan itu, mereka tetap keras kepala dan tidak mau bertobat. Tuhan menegaskan bahwa kejahatan mereka hanya membawa celaka bagi diri sendiri dan keturunan mereka. Bahkan setelah melarikan diri ke Mesir, mereka tetap berbuat dosa yang sama. Akibatnya mereka tidak akan selamat. Mereka akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit, kecuali hanya sedikit orang yang akan kembali ke Yehuda. Saudara diberkati Tuhan, alih-alih bertobat, orang-orang Yehuda justru menolak firman Tuhan. Mereka berkeras ingin tetap menyembah Ratu Sorga, atau kemungkinan besar Dewi Kesuburan yang disembah di timur dekat kuno. Mereka berdalih bahwa selama mereka menyembah Dewi itu, hidup mereka sejahtera. Tetapi sejak berhenti, mereka justru mengalami kesulitan dan penderitaan. Mereka buta terhadap fakta bahwa kemalangan mereka bukan karena berhenti menyembah berhala, melainkan karena hukuman Tuhan atas dosa mereka. Keputusan mereka untuk tetap menyembah berhala menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar memberontak terhadap Tuhan.
Lalu Yeremia menjelaskan bahwa justru penyembahan berhala itulah yang menyebabkan kehancuran Yehuda. Tuhan tidak tahan lagi melihat kejahatan mereka, sehingga menghukum mereka dengan membuat negeri mereka menjadi reruntuhan. Tuhan menegaskan bahwa hukuman akan tetap datang atas mereka yang berada di Mesir. Semua orang Yehuda yang melarikan diri ke Mesir akan mati akibat pedang dan kelaparan, kecuali hanya sedikit orang yang akan kembali. Sebagai tanda bahwa firman ini benar, Tuhan menyatakan bahwa Raja Hopra dari Mesir akan jatuh ke tangan musuh, sama seperti Raja Zedekia dari Yehuda yang ditaklukkan oleh Babel. Renungan dan aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyembahan berhala modern. Walau kita tidak menyembah patung atau dewa-dewi, penyembahan berhala tetap ada dalam bentuk lain, seperti cinta akan uang, popularitas, dan hal-hal duniawi. Kita harus waspada agar tidak menjadikan sesuatu lebih penting daripada Tuhan. Yang kedua, jangan keras kepala terhadap peringatan Tuhan. Seperti bangsa Yehuda yang mengabaikan peringatan Tuhan, kita pun seringkali menolak suara Tuhan dalam hidup kita. Kita terus-menerus mengabaikan firman-Nya. Kita bisa jatuh dalam kehancuran yang tidak perlu. Selanjutnya, belajar dari kesalahan masa lalu. Bangsa Yehuda seharusnya belajar dari kehancuran Yerusalem bahwa dosa membawa hukuman, namun mereka tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kita juga harus belajar dari kegagalan dan pengalaman buruk agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Selanjutnya, kepercayaan Tuhan bukan kepada hal lain. Orang Yehuda berpikir bahwa mereka bisa mendapat perlindungan dengan pergi ke Mesir dan menyembah Ratu Surga. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa hanya Dia satu-satunya tempat untuk perlindungan sejati. Jangan mencari solusi dari luar Tuhan, karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 44 adalah peringatan keras bahwa penyembahan berhala membawa kehancuran. Tuhan sudah berkali-kali memberikan kesempatan bagi umat-Nya untuk bertobat, tetapi mereka tetap keras kepala. Akibatnya, hukuman Tuhan pasti terjadi. Kita belajar bahwa kita harus setia kepada Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya dan tidak mengandalkan hal lain selain Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kehancuran hanya karena menolak firman-Nya. Tetaplah setia dan percayalah kepada Tuhan dalam segala hal. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.